Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bumi ya di channel Belajar IPA Asik. Jadikan IPA lebih mudah dan menarik. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang tekanan zat. Materi IPA kelas 8 semester 2 kurikulum 2013. Ada 3 bagian yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, lalu tekanan pada zat gas. Masuk materi pertama yaitu tekanan pada zat padat. Perhatikan gambar berikut. Ada 2 buah paku, yaitu paku A dan paku B. Kedua paku ini akan ditancapkan ke sebuah balok kayu. Masing-masing paku diberikan gaya yang sama besar yaitu 1000 Newton. Kita perhatikan dulu perbedaan paku A dan paku B. Paku A tumpul atau dikatakan luas permukaannya besar, sedangkan paku B ini lancip sehingga dikatakan luas penampangnya kecil. Yang dimaksud luas penampang adalah luas benda yang menyentuh bidang tekan ini. Nah, kita coba lihat paku B. Paku B ketika diberi gaya 1000 Newton bisa menancap semuanya. Perhatikan paku A yang juga diberi gaya 1000 Newton, ternyata hanya menancap sedikit. Nah, berarti mana yang tekanannya lebih besar, paku A atau paku B? Ya, jawabannya adalah paku B. Paku B memiliki tekanan yang lebih besar. Karena apa? Karena luas permukaannya kecil. Jadi, kalau luas permukaannya besar, tekanannya justru kecil. Tapi kalau luas permukaannya kecil, tekanannya besar. Kenapa demikian? Karena sejatinya tekanan itu merupakan penyebaran gaya. Tekanan bisa diartikan gaya per satuan luas. Tekanan satuannya adalah Pascal atau Newton per meter persegi, sama dengan gaya satuannya Newton dibagi luas dalam meter persegi. Sehingga secara matematis tekanan bisa dirumuskan P sama dengan F per A. Diingat-ingat ya, P sama dengan F per A. P adalah tekanan, F adalah gaya, A adalah luas permukaan. Kita lihat contoh soal. Satu pondasi balok beton bangunan seperti gambar akan dijatuhkan pada tanah. Berapakah tekanan yang terjadi? Nah, kita tulis dulu diketahuinya. Yang diketahui adalah gaya berat. Gaya berat itu kamu simbolkan dengan V, atau langsung ditulis F juga boleh. Sama dengan 2000 Newton. A, luas permukaannya, kita lihat gambar, 80 cm kali 1 meter. Nah, 80 cm kita ubah dulu ke meter, dibagi 100 ya, menjadi 0,8 meter kali 1 meter, sama dengan 0,8 meter persegi. Yang ditanyakan adalah tekanan, simbolnya P. Jawab, kita ingat tadi P sama dengan F per A. Karena di sini gayanya gaya berat, maka bisa kita ubah menjadi W per A. Nilainya 2000 dibagi 0,8. Biar mudah dikerjakan, 0,8 kita kalikan 10 menjadi 8, 2000 kalikan 10, 20.000. Sehingga mudah kita bagi, 20.000 bagi 8 adalah 2500 Newton per meter persegi atau 2500 Pascal. Bisa dipahami ya? Kalau sudah paham, kita lanjut. Kita lanjutkan tekanan pada zat cair atau disebut dengan nama tekanan hidrostatis. Perhatikan gambar ini. Ini adalah seorang penyelam. Penyelam ketika menyelam sangat dalam, telinganya bisa merasakan sakit. Padahal kalau hanya di kolam renang biasa kita menyelam, telinga kita tidak apa-apa. Mengapa bisa demikian? Ingin tahu jawabannya? Kita pelajari lebih lanjut tentang tekanan hidrostatis. Kembali ke penyelam tadi ya. Ketika penyelam masuk ke dalam laut semakin dalam, nah, dia akan merasakan tekanan yang lebih besar.
Kenapa? Karena semakin ke dalam, semakin banyak air yang berada di atas permukaan tubuhnya, sehingga semakin besar tekanan hidrostatis yang dialaminya. Intinya, semakin ke dalam, tekanan hidrostatis akan semakin besar. Ya, jadi dikatakan bahwa tekanan hidrostatis adalah tekanan di dalam zat cair yang disebabkan oleh berat zat cair. Sehingga tekanan hidrostatis itu disimbolkan dengan pH. Kalau tekanan saja tadi kan P. Nah, untuk tekanan hidrostatis pH sama dengan Rho GH. Jadi yang mempengaruhi besarnya tekanan hidrostatis itu ada 3 hal. Yang pertama adalah Rho. Rho itu artinya massa jenis cairan ya. Kemudian G adalah percepatan gravitasi dan H di sini artinya kedalaman. Bedakan kedalaman dengan ketinggian. Nah, kalau ketinggian mengukurnya dari bawah ke atas, kalau kedalaman mengukurnya adalah dari permukaan atas sampai ke bawah. Sehingga untuk memudahkan kalian mengingat tekanan hidrostatis, pH sama dengan Rho GH atau dengan pH sama dengan Rho GOH. Itu akan lebih mudah mengingatnya. Kemudian tekanan hidrostatis itu bisa diukur dengan suatu alat yang bernama alat Hartle. Seperti ini alat Hartle. Sekarang perhatikan gambar berikut. Sebuah botol plastik besar dilubangi di 3 ketinggian yang berbeda. Ada lubang A, lubang B, dan lubang C. Kemudian ditutup. Setelah ditutup, lalu botol diisi air. Nah, lalu ketiga lubang tadi dibuka bersamaan. Lubang manakah yang airnya memancar paling kuat? Di gambar bisa kita lihat dan kalian bisa membuktikan sendiri dengan mencobanya ya. Jaraknya ini sama antar lubang ini. Bahwa yang memancar paling kuat yaitu lubang C. Kenapa demikian? Bisakah menjawab? Oke, jawabannya tadi ya, tentang tekanan hidrostatis, bahwa semakin ke bawah tekanan hidrostatis semakin besar, sehingga lubang C akan mengalami tekanan yang paling besar, sehingga dia memancar paling jauh. Jelas ya? Oke. Penerapan tekanan hidrostatis. Yang pertama pada bendungan. Mungkin kalian pernah berkunjung atau berwisata ke bendungan atau waduk. Nah, kenapa ketika membangun waduk itu dibangun bagian bawahnya itu lebih lebar daripada bagian yang di atasnya? Nah, hal ini tujuannya untuk menahan besarnya tekanan di bagian bawah, karena sesuai konsep tekanan hidrostatis tadi, semakin ke bawah tekanan hidrostatis semakin besar. Kalau nggak dibuat begini, bendungannya bisa cepat roboh. Yang kedua adalah penyelam tradisional, pendengarannya sering rusak atau terganggu akibat besarnya tekanan hidrostatis di dasar laut, sehingga kalau menyelam itu membutuhkan peralatan khusus yang juga melindungi telinganya. Lanjut, kita lihat contoh soalnya ya. Seekor ikan berada di kedalaman 20 cm pada sebuah akuarium. Berapakah tekanan hidrostatis yang dialami ikan tersebut? Rho air 1 gram per cm kubik, gravitasinya 980 cm per detik kuadrat. Kita tulis diketahuinya dulu. Kedalaman H 20 cm ya. Jadi 20 cm itu dari permukaan sini sampai mulut ikan. Bukan dari ikan ke bawah sini ya. Nah, ini kebetulan soalnya pas tidak membedakan ketinggian dan kedalaman. Jadi sudah jelas di soal ini langsung kedalaman. Hati-hati kalau nanti soalnya yang ada angkanya di sini. Lain kali mungkin saya contohkan ya. Oke, kedalamannya H 20 cm, Rho air 1 gram per cm kubik, G 980 cm per detik kuadrat. Yang ditanyakan adalah tekanan hidrostatis pH. Jawab, gimana rumusnya? pH sama dengan Rho GOH, Rho
GH. Rho 1, G 980, H 20. Ini satuannya harus setara. Lihat di sini 20 cm, massa jenisnya gram per cm kubik, gravitasinya di sini juga cm per detik kuadrat. Jadi sudah setara. Kalau misalnya belum setara, kalian harus menyetarakan terlebih dahulu. Nah, tinggal kita kalikan saja. 1 kali 980 kali 20 hasilnya adalah 19.600 Dain. Kalau ketinggiannya ini meter, sini kilometer, sini kilogram per meter kubik, gravitasinya adalah mungkin 9,8 meter per sekon kuadrat, maka nanti pH-nya itu dalam Pascal atau Newton per meter persegi. Baik, lanjut ya. Masih pada tekanan zat cair, kita akan pelajari tentang konsep bejana berhubungan. Apa sih bejana berhubungan? Gambarnya seperti ini. Bejana berhubungan merupakan sebuah bejana yang terdiri dari 2 atau lebih pipa yang saling berhubungan. Nah, kita lihat permukaannya mendatar seperti ini. Tingginya sama, ketinggiannya sama. Nah, bagaimana apabila dimiringkan? Nah, ternyata permukaannya juga tetap mendatar dan sama tinggi. Nah, prinsipnya begini. Pada bejana berhubungan berlaku permukaan zat cair yang sejenis selalu mendatar dan sama tinggi. Dengan syarat ini sejenis ya, zat cairnya ini hanya satu jenis saja. Bagaimana bila tidak sejenis? Kita perhatikan materi berikut. Mengukur massa jenis zat cair berdasarkan prinsip bejana berhubungan. Nah, ini adalah sebuah pipa U. Kalian bisa membuat pipa U dengan selang transparan yang kemudian diisi menggunakan 2 jenis zat cair. Dibentuk U seperti ini, diisi 2 jenis zat cair, ini air dan minyak. Karena air dan minyak tidak bercampur, akan memisah seperti ini, maka nanti akan muncul bidang batas. Nah, pada bidang batas ini kamu tarik garis, kemudian kamu ukur ketinggiannya. Maka akan ditemukan ada H2 dan juga ada H1 di sini. Ya, yang lebih tinggi ini yang disebut H1. Kemudian cara menentukan massa jenisnya adalah kita gunakan prinsip bahwa tekanan dalam zat cair ini akan sama ya. Tekanan pada minyak sama dengan tekanan pada air. Tekanan hidrostatis 1, pH 1 sama dengan pH 2. 1 untuk minyak, 2 untuk air. Jangan terbalik ya. Ingat rumus pH tadi apa? pH Rho GH. Karena pH 1 maka Rho 1 G kali H1. Yang ini pH 2, Rho 2 G kali H2. Sama-sama ada unsur G bisa kita hilangkan, tinggal Rho 1 kali H1 sama dengan Rho 2 kali H2. Kalau sudah ada angkanya, tinggal kalian masukkan saja. Nah, penjelasannya adalah Rho 1 massa jenis zat cair 1, Rho 2 massa jenis zat cair 2, H1 tinggi permukaan zat cair 1, H2 tinggi permukaan zat cair 2. Perhatikan yang namanya tinggi permukaan dari bidang batas. Kemudian penerapan konsep bejana berhubungan. Yang pertama pada alat ini, teko. Biasa kita miliki di rumah ya. Ceret juga. Kemudian ini adalah menara air atau toren. Lalu yang berikutnya adalah water pass. Biasanya dipakai oleh tukang bangunan untuk meratakan bangunan ketika mau memasang tembok atau pondasi biar sama ketinggiannya. Kita lanjut pada hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada zat cair dalam wadah tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Contohnya ini. Nah, ini kan di ruangan yang tertutup. Kemudian ini kelihatan airnya memancar keluar sama jauhnya. Ini di lubang ya, ada lubangnya. Prinsip kerja hukum Pascal. Salah satu penerapannya adalah pada alat pengangkat mobil. Nah, ini alat pengangkat mobil ini biasa kamu temukan di bengkel ataupun di tempat pencucian mobil. Nah, ini menerapkan hukum Pascal.
Jadi wadah ini ya berisi cairan. Nah, dia ada dua piston, ada permukaan satu, piston satu ini yang luas permukaannya kecil disimbolkan A1, sedangkan yang luas permukaannya besar disimbolkan A2. Nah, apabila diberikan gaya pada permukaan kecil, gaya itu disebut F1, gaya ini akan diteruskan oleh zat cair ke segala arah sampai ke luas permukaan 2 ini atau ke A2. Nah, gaya di sini disebut F2. Gayanya akan lebih besar dari semula, maka menjadi kuat untuk mengangkat mobil ini. Nah, P1 sama dengan P2. P di sini ya, P1 akan sama dengan P2. Masih ingat P itu apa? P adalah tekanan. Rumusnya adalah P sama dengan F per A. Sehingga P1 F1 per A1 sama dengan P2 F2 per A2. Sehingga hukum Pascal bisa kalian ingat F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Keterangannya, F1 adalah gaya pada penghisap yang kecil, F2 gaya pada penghisap yang besar. A1 luas penampang yang kecil, A2 luas penampang yang besar. Oke, kalian resapi dulu materi ini. Perhatikan gambarnya dan rumus-rumusnya. Penerapan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari. Ini pada dongkrak hidrolik. Ketika kalian butuh ganti ban, kalian pasti memerlukan dongkrak ini. Kemudian mesin hidrolik pengangkat mobil ini yang tadi kita bahas. Lalu yang terakhir adalah rem hidrolik. Nah, mobil yang besar sudah sedang berjalan gitu, ingin berhenti, kan harus menginjak rem. Nah, ketika pedal rem diinjak, nanti gaya tersebut diteruskan ke dalam rem hidrolik ini yang di dalamnya ada pistonnya, ada spring ya, springnya. Kemudian ada cairannya atau fluidanya. Kemudian nanti ini gayanya akan diteruskan oleh fluida ini sampai ke alat ini, silinder ini yang terhubung dengan bannya atau rodanya. Nah, rem hidrolik ini ditemukan pada mobil, motor, bahkan pada sepeda. Juga sudah banyak yang menggunakan rem hidrolik. Kita lanjutkan masih ke zat cair ya, tentang hukum Archimedes. Untuk membahas hukum Archimedes, kita coba lihat gambar ini. Ini gambar apa ya? Ini adalah gambar ikan-ikan kecil nih, ikan yang sangat banyak sekali. Nah, kenapa ikan bisa mengapung? Ikan memiliki kantung di dalam tubuhnya. Jika ia ingin mengapung, kantung ini diisi dengan udara, sehingga gaya apungnya lebih besar. Ketika mau dia menyelam lagi, maka kantungnya diisi air, gitu, sehingga dia bisa menyelam kembali. Jadi bukan sirip ikan yang membuat dia mengapung, karena sirip ikan itu hanya untuk mengarahkan arah renangnya. Oke, kita akan bahas lebih lanjut tentang hukum Archimedes. Ini adalah Bapak Archimedes ya. Dia menyatakan bahwa setiap benda yang berada dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas. Nah, gaya ke atas yang dialami oleh benda tersebut disebut gaya apung atau gaya Archimedes. Nah, besarnya gaya apung tadi sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air. Nah, gaya Archimedes disimbolkan FA. FA gaya Archimedes sama dengan berat benda di udara disimbolkan WU dikurangi berat benda di air WA. Nah, sehingga FA sama dengan WU min WA. Dengan ini kita bisa menyimpulkan bahwa kalau kita menimbang benda di air, itu akan terasa lebih ringan karena ada gaya ke atas. Nah, si Archimedes ini, Bapak Archimedes ini dalam menemukan hukum Archimedes, ini juga ada sejarahnya. Nanti kalian bisa browsing bagaimana kisah Archimedes dalam membuktikan mahkota raja terbuat dari emas asli atau tidak. Ceritanya sangat menarik, tapi tidak saya ceritakan di sini ya. Kalian nanti bisa browsing sendiri. Oke, kita lanjutkan.
tentang hukum Archimedes. Ini contoh ketika menimbang ya. Ketika ditimbang di udara, ini menunjukkan angka 7. Kemudian dicelupkan ke air, ternyata hanya menunjukkan angka 4. Nah, berarti gaya ke atasnya yang 3 tadi ya. Gaya ke atasnya yang 3 tadi itu jumlahnya akan sama dengan air yang tumpah di wadah ini. Nah, bisa dikatakan bahwa suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya tekan ke atas. Besarnya gaya tersebut sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau yang tumpah ini. Semakin besar volume benda yang tercelup ke dalam cairan, akan semakin besar pula gaya tekan ke atasnya. Sehingga gaya Archimedes FA bisa juga kita rumuskan dengan FA sama dengan Rho GV. Rho-nya adalah Rho cairan ya. Keterangannya V adalah volume benda yang tercelup. Jadi volume benda yang tercelup dalam cairan satuannya meter kubik. G adalah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat. Rho cairan adalah massa jenis zat cair dalam kilogram per meter kubik. Lain waktu akan saya berikan contoh soalnya mungkin ya di video yang berbeda khusus pembahasan soal. Nah, apabila kalian memasukkan suatu benda ke dalam air atau ke dalam cairan, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, bendanya akan mengapung. Mengapung itu seperti ini ya. Jadi ada bagian yang berada di luar permukaan cairan itu. FA adalah gaya ke atas, WB adalah berat benda. Ketika mengapung, FA sama dengan WB. Atau massa jenis bendanya itu lebih kecil dari massa jenis airnya. Sehingga dia akan mengapung. Kemungkinan kedua, benda melayang. Ketika melayang, gaya ke atas atau gaya Archimedesnya sama dengan berat bendanya juga. Tetapi massa jenisnya sama. Massa jenis antara benda ini dengan cairannya itu sama. Rho B sama dengan Rho A. Massa jenis benda sama dengan massa jenis air. Maka akan menjadi melayang. Melayang itu cenderung di tengah-tengah ya. Atau sudah berada di bawah permukaan air, tapi tidak juga ke bawah. Kemungkinan ketiga adalah tenggelam. Tenggelam itu bendanya berada di dasar. Nah, di sini FA-nya lebih kecil dari WB. Gaya ke atasnya lebih kecil dari berat benda. Atau dikatakan massa jenis bendanya lebih besar daripada massa jenis airnya. Bisa dipahami ya mengapa benda mengapung, melayang, dan tenggelam. Kemudian bagaimana sih penerapan hukum Archimedes pada kehidupan sehari-hari? Ini yang pertama adalah dimanfaatkan pada jembatan ponton atau jembatan apung. Jadi di sini ini kan ban-ban yang diisi dengan udara ya. Atau mungkin pakai drum juga bisa. Nah, kemudian jembatannya ini di atasnya. Ini jembatan ponton namanya. Kemudian yang kedua, hidrometer. Hidrometer itu alat untuk menentukan massa jenis suatu zat. Massa jenis zat cair ya dengan hidrometer. Kemudian balon udara. Balon udara ini juga menerapkan prinsip gaya ke atas atau gaya Archimedes. Nah, kemudian berikutnya adalah kapal laut. Kapal laut terbuat dari besi. Namun, dia tidak tenggelam di laut. Karena apa? Karena ada gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh kapal. Jadi bentuk kapal mempengaruhi, kemudian rongga udara di dalam kapalnya itu juga mempengaruhi ya. Kemudian yang terakhir adalah kapal selam. Kapal selam ini memanfaatkan juga gaya Archimedes. Dia bisa mengatur kapan saatnya menyelam dan kapan saatnya terapung kembali ke permukaan. Baik, tekanan zat cair selesai, kita lanjut tekanan pada gas. Barometer. Barometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur besarnya tekanan udara atau di ruang terbuka. Barometer juga memiliki manfaat yang lain, yaitu barometer bisa digunakan untuk menentukan ketinggian suatu tempat dari permukaan air laut.
Setiap kenaikan permukaan tempat setinggi 100 meter akan berakibat penurunan skala barometer sebesar 1 cm. Tekanan oleh zat gas. Kita bisa gunakan persamaan H sama dengan bar min SB kali 100 meter. Keterangan H adalah tinggi tempat dari permukaan air laut. SB adalah skala yang ditunjuk oleh barometer. Bar tekanan udara luar dalam cm Hg, di mana 1 bar sama dengan 1 atm sama dengan 76 cm Hg. Contoh, berapa tekanan udara suatu daerah dengan ketinggian 300 mdpl? 300 meter di atas permukaan laut ya. Kita ingat bahwa apabila ketinggiannya naik 100 meter, tekanan akan turun 1 cm Hg. Karena naiknya 300 berarti tekanannya akan turun 3. Maka P sama dengan 76 dikurangi 3 sama dengan 73 cm Hg. Ini cara cepat atau cara mudahnya. Kalian bisa gunakan rumus ini juga. Dimasukkan nilai H itu ya 300 sama dengan, kita gunakan tekanannya tadi 76 min SB, kita mau cari SB ya, kemudian atau skala yang ditunjuk barometer, terus kali 100. Ini sama saja, nanti lebih cepat dengan cara ini ya. P sama dengan seperti tadi, dengan analogi kalau naik 100 akan turun 1, karena naiknya 300 kan turunnya 3, langsung 76 min 3, 73 cm Hg. Baik, kalau tadi tekanan pada ruang terbuka, sekarang adalah tekanan oleh gas pada ruangan tertutup. Kalau di ruang terbuka digunakan alat barometer, kalau di ruangan tertutup kita gunakan yang namanya manometer. Ini alatnya. Kemudian prinsipnya seperti ini. Yang akan diukur adalah tekanan gasnya. Ya. Nah, tekanan gas menggunakan manometer, di sini ada dua kejadian ya, atau dua peristiwa. Yang pertama, untuk tekanan yang lebih besar dari bar, yang lebih besar daripada tekanan udara luar. Kita lihat di sini, lihat nilainya ya, berapa tekanan di sini. Ini tekanannya lebih besar daripada tekanan yang di luar, tekanan udaranya, sehingga ini terdorong ke sini. Maka bisa gunakan P sama dengan bar plus H cm Hg, di mana H adalah selisih ketinggian permukaan air raksa. Ini dari sini ke sini, selisihnya, garisnya dari sini ke sini, itu H. Kemudian bisa juga apabila tekanannya lebih kecil dari bar. Ini tekanannya lebih kecil sehingga hanya bisa menekan sedikit. Sini lebih besar tekanannya. Nah, berapa P di sini? Maka P sama dengan bar min H dalam cm Hg. H adalah selisih ketinggian permukaan air raksa. Bar-barnya ini diisi apa? Diisi 76. Begitu ya. Kemudian ada juga yang terakhir ya, tentang hukum Boyle. Hukum Boyle mengatakan bahwa hasil perkalian tekanan dan volume gas dalam ruang tertutup pada temperatur tetap adalah konstan. Maka untuk hukum Boyle bisa digunakan P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2. Di mana ditemukan hukum Boyle atau diterapkan hukum Boyle, yaitu misalnya pada pompa. Ya, misalnya pompa sepeda. Itu juga memanfaatkan prinsip hukum Boyle ini. P1 tekanan mula-mula, P2 tekanan akhir, V1 volume mula-mula, V2 adalah volume akhir. Lain waktu akan saya bahas soal-soalnya khusus materi tekanan ya di video yang berbeda. Semoga lekas selesai ya dan bisa kita pelajari bersama. Ini daftar pustakanya. Terima kasih kalian telah belajar materi tekanan di video ini. Satu bab ya, hanya kita bahas beberapa menit. Oleh karena itu, kalian perlu mengulang-ulang video ini dan sekaligus mempelajari secara mandiri buku siswa kalian kelas 8. Apabila ada pertanyaan bisa kalian tuliskan di kolom chat. Apabila bermanfaat silahkan bisa kalian share ke teman-temannya. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih telah belajar di sini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.